Sebuah sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi untuk pemakai. Menurut buku Lani Siddhartha pada tahun 1995. Yang kedua, menurut Martin, pada tahun 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras atau perangkat lunak, yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Selanjutnya, menurut Williams dan Swear, pada tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Hubungan sistem informasi dengan teknologi informasi adalah sama-sama bergerak di bidang informasi pengolahan, dan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Mengapa dikatakan demikian? Karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi, sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan, maka mempengaruhi sistem informasi, atau sistem informasi juga akan mengalami gangguan. Komponen-komponen teknologi informasi yang termasuk dalam sistem informasi antara lain software, hardware, network, dan people. Pemanfaatan teknologi informasi. Tren IT mengarah pada pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi terkait dalam mengintegrasikan suatu data, gambar, grafik, dan suara sehingga menghasilkan suatu informasi secara komprehensif. Informasi yang dihasilkan akan ditransfer melalui suatu jaringan ke tempat lainnya dan menghasilkan output yang sama. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Komputer adalah perangkat elektronik beroperasi di bawah perintah pengendali yang disimpan pada memori komputer. Dapat menerima data, memproses data berdasarkan aturan tertentu, mencetak hasilnya, dan menyimpan data untuk penggunaan di masa depan. Pemroses atau CPU berfungsi untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, melakukan operasi logik, dan mengelola aliran data dengan cara membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Bagian utama dari pemroses adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit,
Untuk kompilasi, melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua adalah CU, control unit, untuk pengendali. Yang ketiga, register membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan pemroses. Memori utama. Fungsi utamanya adalah tempat menyimpan data dan program. Sifat utama dari memori utama adalah volatil, tidak dapat mempertahan data dan program bila sumber daya listrik mati. Perangkat masukan, input, dan perangkat keluaran output mempunyai fungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat masukan input dan perangkat keluaran output komputer secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu satu komponen mekanis, yaitu perangkat, dan dua komponen elektronis, pengendali perangkat berupa chip controller. Yang terakhir adalah interkoneksi antar komponen. Struktur dan mekanisme yang berfungsi untuk menghubungkan ketiga komponen di atas. Interkoneksi antar komponen disebut bus, terdiri atas 1. Bus alamat yang bisa berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang kedua adalah bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang terakhir adalah bus kendali berisi 4-10 jalur sinyal paralel. Kelebihan sistem komputer. 1. Membantu mempercepat pekerjaan manusia. 2. Mempermudah komunikasi jarak jauh. 3. Mempermudah sistem administrasi. 4. Mempermudah proses transaksi keuangan. Dan 5. Lebih hemat dalam memakai kertas. Namun, ada pula kelemahan dari sistem komputer, yaitu 1. Komunikasi menjadi hampa. 2. Penyalahgunaan untuk tindakan kriminal dan asusila. 3. Penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. 4. Munculnya perilaku individualisme dan egois. Yang terakhir, 5. Manusia menjadi malas beraktivitas. Komponen utama sistem komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama, hardware. Yang kedua, software. Yang ketiga, brainware. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan stroke device. Input device atau perangkat masukan. Yang termasuk dalam input device adalah keyboard, mouse, webcam, dan lain-lain. Fungsi dari input device adalah untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Yang kedua adalah processing device atau perangkat proses. Yang termasuk dalam processing device adalah CPU, Central Processing Unit. Fungsi processing device adalah untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Yang terakhir adalah output device atau perangkat keluaran. Adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Contoh dari output device adalah monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software merupakan komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke perangkat keras. Software dapat diartikan sebagai suatu kumpulan elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi atau perintah.
Software atau perangkat lunak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama software system, merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contohnya Windows XP, Linux, dan lain-lain. Yang kedua adalah software aplikasi. Adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Contohnya web browser, software office, game, dan lain-lain. Terakhir, software tambahan adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware atau perangkat keras. Contohnya data recovery, screen save, backup, dan lain-lain. Komponen utama yang terakhir adalah brainware atau user. Brainware merupakan orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware adalah programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Bit menunjuk pada digit. Misalnya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 memiliki panjang 8 digit yang artinya mempunyai panjang 8 bit. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 memiliki 7 digit yang artinya memiliki panjang 7 bit. Contoh yang ketiga, 1110000 memiliki panjang 6 digit yang artinya memiliki panjang 6 bit. Dan begitu juga contoh yang terakhir. Digit biner. C.A. Shannon pertama kali menggunakan kata bit dalam sebuah karya ilmiah pada tahun 1948. Ia menjelaskan bahwa kata tersebut berasal dari G.W. Turkey yang pada tanggal 9 Januari 1947 menulis sebuah memo kepada Bell Labs. Di dalam memo tersebut, beliau memendekkan kata binary digit menjadi bit. Satuan. Bit sebagai sebuah satuan adalah jumlah informasi yang dapat dibawa oleh dua pilihan yang mempunyai kemungkinan yang sama. Bit melambangkan kapasitas dari sebuah digit biner. Konversi bit. 1 byte sama dengan 8 bit. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. 1 exabyte sama dengan 1024 terabyte. Komponen unit sistem yang pertama, motherboard. Motherboard merupakan papan utama tempat komponen-komponen dan chip controller berada. Pada motherboard juga terdapat slot ekspansi sebagai tempat memasang komponen yang dapat dilepas, berbentuk kartu seperti VGA card, sound card, dan lain-lain. Yang kedua, prosesor. Prosesor merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang terhubung ke komponen lain sehingga dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Tugas dari prosesor seperti melaksanakan perintah-perintah yang diberikan software, mengontrol kerja sistem, merespon sinyal-sinyal yang diberikan oleh perangkat input, melakukan operasi atau perhitungan aritmatik dan logika. Yang ketiga, heatsink. Pada bagian atas prosesor biasanya dipasangi heatsink yang berisi aluminium dan kipas. Fungsinya agar suhu prosesor tetap stabil. Jika heatsink mati, maka prosesor akan bersuhu overheat sampai 100 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah RAM, Random Access Memory.
RAM merupakan media penyimpan data yang bersifat sementara dan dapat diganti selama komputer menyala. Fungsi RAM juga sebagai penambah kecepatan akses komputer. Semakin besar kapasitas penyimpanan RAM, semakin cepat komputer bekerja. Selanjutnya, VGA card. VGA card berfungsi untuk menghubungkan dan mengolah output yang berupa data ke monitor agar dapat ditampilkan oleh monitor. Selanjutnya, sound card. Sound card berfungsi untuk memproses output berupa suara dan musik yang kemudian diteruskan kepada speaker. LAN card atau Ethernet card merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer. Kebanyakan kartu jaringan berjenis kartu internal, yaitu kartu jaringan yang dipasang pada slot ekspansi di dalam komputer. Power supply. Power supply berfungsi untuk menyalurkan listrik ke peralatan komputer yang ada di dalam casing. Optical drive adalah alat yang berfungsi untuk membaca dan juga menyimpan data dari dan ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Universal Serial Bus atau USB adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung. Biasanya kepada komputer namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Unit sistem yang terakhir adalah hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan data permanen utama pada komputer dengan kapasitas besar, yaitu mulai dari 30 GB sampai dengan 1 TB. Sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. 1. Bilangan desimal. 2. Bilangan biner. 3. Bilangan oktal. 4. Bilangan heksadesimal. Dan 5. Bilangan BCD. Bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan 1/10. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bilangan biner, atau dalam bahasa Inggrisnya binary, adalah sebuah jenis penulisan angka menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner adalah sebuah dasar dari semua bilangan berbasis digital. Dari bilangan biner, kita bisa mengkonversinya ke bilangan desimal. Sistem bilangan biner juga disebut dengan bit atau binary digit. Ini adalah contoh konversi bilangan biner ke desimal. Misalnya 1010,1011. Masing-masing di atas bilangan yang tertera pada soal, kita taruh pangkatnya masing-masing. Yang di sebelah kiri koma, kita mulai dari kanan dengan bilangan 0 dan seterusnya. Yang di sebelah kanan koma, kita mulai dari -1 dan seterusnya. Misalnya, yang di sebelah kanan koma 1011, kita mulai dari -1, -2, -3, dan -4. Yang di sebelah kiri koma 1010, kita mulai dari kanan dengan angka 0, 1, 2, dan 3. Setelah itu, masing-masing bilangan tersebut dikalikan dengan 2 pangkat angka yang di atasnya masing-masing.
Misalnya, 1 kali 2 pangkat min 4, 1 kali 2 pangkat min 3, 0 kali 2 pangkat min 2, dan begitu seterusnya. Masing-masing hasil dari perkalian tersebut lalu dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan tersebut itu merupakan bilangan desimalnya. Ini adalah contoh konversi bilangan desimal ke biner. Misalnya 1872. 1872 dibagi dengan 2 menghasilkan 916. Karena hasil pembagiannya habis, maka di sampingnya kita tulis angka 0. Selanjutnya 916 bagi 2. Lagi-lagi hasilnya habis, makanya kita tulis 0 dan hasilnya 468. Dan begitu seterusnya. Namun, jika hasil pembagiannya tidak habis, maka kita ambil yang terdekat dan di samping kanannya kita tulis 1. Misalnya, 117 dibagi 2 menghasilkan 58,5. Berarti, kita hanya menulis 58 dan di samping kanannya kita taruh 1 karena tidak habis dibagi. Dan begitu seterusnya. Jika akhirnya sudah mencapai angka 0, maka konversi tersebut berakhir. Dan untuk menentukan bilangan binernya, kita membaca hasil tersebut dari bawah. Macam-macam pengkodean. 1. BCD, binary kode desimal. BCD adalah suatu sistem pengkodean yang metodenya serupa dengan bilangan biner biasa. Hanya saja pada saat proses konversi, masing-masing simbol dari bilangan desimal tersebut dikonversikan satu persatu, tidak secara keseluruhan seperti konversi bilangan desimal ke biner biasa. Selanjutnya, SBCDIC. Standard Binary Coded Decimal Interchange Code. SBCDIC adalah coding 6 bit untuk 64 karakter. Posisi bit pada SBCDIC dibagi menjadi 2, yaitu pada 2 bit pertama, bit A dan bit B, dan disebut juga dengan alpha bit position, dan 4 bit selanjutnya, bit 8, bit 4, bit 2, dan bit 1 disebut juga numeric bit position. Selanjutnya adalah EBCDIC, Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Adalah pengkodean yang memakai 8 bit guna untuk menyajikan data yang ada. Dengan adanya 8 bit ini, membuat jumlah data yang disajikan menjadi lebih besar, yaitu sebanyak 2/8 atau sebanyak 256 kombinasi. Terdapat 4 karakter pada sebelah kiri atau biasa juga disebut dengan zone bits, dan 4 karakter sisanya disebut dengan numeric bits. ASCII, American Standard Code for International Interchange. ASCII adalah suatu skema pengkodean yang memakai 7 bit atau 8 bit, yang memberikan lambang dengan total 256 jenis karakter. Pada karakter tersebut sudah termasuk di dalamnya angka, lambang-lambang khusus, kontrol perintah, huruf, dan kode lainnya. ASCII diperkenalkan pada tahun 1968 yang dimana merupakan standar untuk transmisi data antara hardware dan software. Dan ini merupakan tabel bantu yang digunakan untuk mempercepat dalam melakukan pengkodean.
Cara kerja software. Garis besar sistem operasi dasar software. Langkah pertama, setelah kita memberikan perintah untuk mengeksekusi suatu program adalah mentransfer file tersebut ke dalam memori. Setelah transfer selesai, eksekusi program dimulai. Pada saat eksekusi program mencapai titik di mana file data diperlukan, maka program meminta sistem operasi untuk mentransfer file data dari disk ke memori. OS menjalankan tugas ini dan mengembalikan kontrol eksekusi ke program aplikasi yang kemudian melanjutkan melakukan komputasi yang diminta. Pada saat komputasi telah selesai dan hasilnya telah siap di-outputkan. Klasifikasi software. Secara garis besar, dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem software dan application software. Sistem software dibagi menjadi dua, yaitu operational system, sistem operasi, dan utilities program atau program utilitas. Begitu juga dengan application software. Application software dibagi menjadi dua, yaitu software program aplikasi dan software program paket. Sistem operasi merupakan sebuah program yang mengatur atau mengoperasikan perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras, atau menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain dengan pengguna. Sistem operasi bertugas untuk mengendalikan kontrol serta mengkoordinasikan perangkat keras untuk berbagai program aplikasi untuk bermacam-macam pengguna. Program utilitas merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer. Contohnya, driver perangkat keras, yakni perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan kinerja dari sebuah perangkat keras. Biasanya, driver diperoleh dari vendor sebuah perangkat keras. Contoh perangkat yang membutuhkan instalasi driver yaitu sound card, VGA card, dan LAN card. Perangkat lunak aplikasi. Application software merupakan software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Karakteristiknya diinstalkan atau dipasang pada sistem operasi, tidak bisa berjalan sendiri pada hardware, dan dibuat dan digunakan untuk tugas atau tujuan tertentu. Software program aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contoh, aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-lain. Yang kedua, software program paket merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, seperti pengolahan data, editor naskah, WordStar, Microsoft Word, WordPerfect, AmiPro, dan lain-lain. Menurut McLeod, perangkat lunak aplikasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peranti lunak aplikasi yang siap pakai. Yang kedua, peranti lunak aplikasi khusus. Dan yang ketiga, peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Software user-friendly. Perangkat lunak yang sederhana dan penggunaannya intuitif. User-friendly aplikasi telah dibuat seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki tentang pengguna dapat luas diakomodasi. User-friendly tidak sama dengan programmer-friendly. Karakteristik software user-friendly. 1. Dialog box berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan user. 2. Tersedia menu dan daftar perintah dengan menggunakan menu drop-down box serta icon. Selanjutnya, menyediakan pola formulir isian ketika akan memberikan perintah, bantuan yang sensitif pada konteks atau bagian tertentu yang mungkin membingungkan pengguna, dan terakhir, menyediakan antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol atau icon yang terstandarisasi.
Yang pertama adalah PHP. PHP Hypertext Processor. PHP adalah singkatan untuk Hypertext Processor, bahasa interpreter yang mempunyai kemiripan dengan bahasa C dan Perl yang mempunyai kesederhanaan dalam perintah, namun memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani keamanan proses yang terjadi dalam suatu website. Yang selanjutnya, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server 2000 merupakan sistem manajemen basis data yang memakai perintah-perintah transact SQL untuk mengirim perintah dari komputer klien ke komputer server. Transact SQL adalah bahasa SQL yang dikembangkan Microsoft. Yang ketiga, JavaScript merupakan bahasa script yang dikembangkan Netscape di mana menyediakan fasilitas pemrograman untuk lingkungan browser web, membuat web menjadi lebih dinamis dan atraktif, membuat aplikasi berbasis web bereaksi terhadap suatu event dalam halaman web, berguna dalam validasi data yang akan dikirimkan ke server. Yang terakhir adalah Macromedia Dreamweaver. Macromedia Dreamweaver adalah suatu aplikasi untuk membantu programmer dalam membuat sistem antarmuka, interface, aplikasi berbasis web. Tools ini memiliki Parsers Library untuk menganalisa bahasa HTML, PHP, dan lain-lain, sehingga membantu programmer dalam mengetik kode program. Apa itu Artificial Intelligence? Dua pakar telah mengemukakan pendapat mereka tentang AI. Yang pertama, H.A. Simon pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan merupakan wawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang kedua, menurut Rich and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang pertama, perspektif kecerdasan. AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, perspektif bisnis. AI adalah sekelompok alat bantu yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tools tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, perspektif pemrograman. AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah proses pencarian, search. Yang terakhir, perspektif penelitian. Riset tentang artificial intelligence dimulai pada awal tahun 1960-an. Percobaan pertama adalah membuat program permainan, games catur membuktikan teori dan general program self untuk tugas-tugas sederhana. Ide dasar yang berkaitan dengan artificial intelligence. Pertama, ide yang melibatkan pembelajaran proses pemikiran manusia untuk memahami apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik antusiasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, serta menyelesaikannya dengan efektif. Yang kedua, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Tujuan artificial intelligence. Pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar merupakan tujuan utama. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan.
merupakan tujuan ilmiah. Dan yang terakhir, membuat mesin menjadi lebih bermanfaat, yaitu tujuan entrepreneurial. Metodologi. Yang pertama, logika fuzzi, yang artinya mengakomodasi ketidaktepatan. Yang kedua, jaringan saraf tiruan, yang artinya menggunakan pembelajaran. Yang ketiga, probabilistic reasoning, yang artinya mengakomodasi ketidakpastian. Dan yang terakhir, algoritma genetika, yang artinya optimasi. Yang pertama, machine vision, bertujuan pada pengenalan pola dalam beberapa jalan yang sama sebagai kegiatan sistem visual atau indera manusia. Yang kedua, robotics, difokuskan pada produksi alat-alat mekanik yang dapat mengendalikan gerak. Yang ketiga, speech processing, bertujuan pada pengenalan dan sintesa pembicaraan manusia. Yang keempat, theorem proving, usaha untuk membuktikan secara otomatis masalah-masalah dalam matematika dan logika. Selanjutnya, general problem solve, bertujuan pada pemecahan masalah kelas-kelas dari masalah yang ditekankan dalam sebuah bahasa formal. Selanjutnya, pattern recognition, difokuskan pada pengenalan dan klasifikasi dari pola-pola. Game playing, pembuatan program-program bermain permainan. Machine learning, bertujuan pada produksi mesin-mesin yang mengakumulasi pengetahuan dengan contoh-contoh observasi. Learning merupakan sebuah persoalan sulit untuk program artificial intelligence. Dalam mencapai kesuksesan diperlukan dengan pemecahan persoalan. Planning merupakan aspek pendukung terpenting untuk mendesain atau merancang robot-robot dengan kemampuan menyelesaikan tugas mereka dengan tingkat fleksibilitas dan tanggung terhadap dunia luar. Yang terakhir, neural network, teknik-teknik terbaik untuk merepresentasikan pengetahuan dan merancang algoritma pencarian yang hati-hati untuk implementasi kecerdasan. Kelebihan artificial intelligence dibanding dengan kecerdasan alami. 1. Lebih permanen. 2. Menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran. Lebih murah daripada kecerdasan alami. 4. Konsisten dan menyeluruh. Dapat didokumentasikan, dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia. Terakhir, dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik daripada kebanyakan orang. Jenis-jenis transmisi fisik. 1. Kabel tembaga. Kabel tembaga adalah pasangan kabel yang banyak dipakai untuk menghantar informasi antara pelanggan dan sentral. Umumnya frekuensi yang ditawarkan adalah pembicaraan voice bandwidth. Karena sinyal yang dibawanya adalah arus AC dan DC, maka karakteristik yang sangat dominan diperlukan adalah redaman kabel dan perubahan fasa dalam frekuensi. Yang kedua, kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang terdiri dari satu kawat inti di tengah yang dibuangkan secara terlapis oleh plastik. Kawat screen, plastik, aluminium foil, dan terakhir adalah lapisan plastik lagi, plastik yang terbuat dari bahan polyethylene. Kabel antena TV adalah kabel koaksial. Keunggulannya hampir tidak terpengaruh noise, dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan relatif murah. Dan terakhir, menyediakan perlindungan cukup baik, panjang mencapai 300 meter dalam satu jaringan. Yang terakhir adalah kabel serat optik, merupakan teknologi baru dalam jaringan telekomunikasi. Sifat gelas yang dipakai untuk membuat kabel ini berpengaruh pada sifatnya yang rapuh, kecil, dan sukar dipotong dan lain sebagainya. Adapun keunggulan dari kabel serat optik,
yaitu sanggup menampung informasi yang besar, bentuk yang sangat kecil dan murah, serta tidak terpengaruh oleh medan elektris dan medan magnetis. Media transmisi non-fisik. Penggunaan jaringan kabel non-fisik mulai dikurangi. Alasannya adalah menyesuaikan dengan kondisi kota besar maupun kontur sebuah daerah yang banyak penghalangnya. Selain itu, biaya pemasangan jaringan yang relatif mahal serta fleksibel yang terbatas. Transmisi terestrial. Terestrial adalah sebuah siaran yang menggunakan frekuensi VHF atau UHF. Seperti halnya penyiaran analog, tetapi dengan konten yang digital. Sistem ini menyediakan transmisi digital satu arah melalui jaringan transmisi berbasis darat, yang bisa diterima antara TV UHF konvensional. Selanjutnya, transmisi gelombang radio. Dalam transmisi non-fisik, informasi disalurkan pada gelombang radio untuk dipancarkan ke tujuan tertentu. Gelombang radio ini merambat pada udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per sekon. Untuk dapat memahami bagaimana suatu informasi atau sinyal dirambatkan antara transmitter dengan receiver, pertama-tama perlu diketahui mengenai spektrum radio. Dan terakhir, transmisi satelit. Sistem transmisi radio satelit menggunakan satelit sebagai repeater. Contohnya adalah satelit Palapa. Jaringan komunikasi melalui satelit disebut SKSD, Sistem Komunikasi Satelit Domestik. Mengenal cloud computing. Cloud computing adalah komputasi awan. Cara atau pelayanan baru sewa-menyewa sumber daya komputer memanfaatkan internet. Komputer pengguna menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Menurut Profesor Gref PhD, internet bisa dianggap awan besar. Awan berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah cloud. Jadi semuanya disambungkan ke cloud itu. Dampak di perusahaan. 1. Perusahaan tak perlu lagi memiliki atau mendirikan infrastruktur karena sudah ada perusahaan lain yang menyediakan penampung di cloud alias internet. 2. Perusahaan tak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur, hardware dan software. 3. Perusahaan tak perlu merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur. Karakteristik cloud computing ada 3. Yang pertama, grid computing. Yang kedua, unitary computing. Yang ketiga, autonomic computing. Yang pertama, grid computing, yaitu metode komputasi di mana sebuah komputer raksasa virtual yang terdiri dari beberapa komputer melakukan sejumlah besar kegiatan sekaligus, yang secara bersama-sama melakukan semua bagian tugas komputasi. 2. Utility computing, yaitu konsep komputasi di mana pengguna cukup membayar apa yang ia pakai. Terakhir, autonomic computing, konsep di mana komputer beserta sistem infrastruktur komputasinya memiliki kemampuan self-management atau kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Keuntungan cloud computing. 1. Cloud computing membantu konsumen menggunakan aplikasi komputer tanpa perlu software tambahan atau server, tanpa melakukan instalasi, dan hanya perlu koneksi internet. 2.
Teknologi ini memungkinkan efisiensi lebih, memusatkan penyimpanan, memusatkan memori, memusatkan pemrosesan, memusatkan bandwidth, dan grain energi. Kendala cloud computing. 1. Service level. Terbatasnya bandwidth, terutama di Indonesia, mungkin akan menyulitkan cloud provider membuat service level agreement. Yang kedua, privacy. Karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data akan keluar atau dibaca oleh cloud provider dapat terjadi tanpa sepengetahuan pemilik. Konsep basis data. Hierarki data. Mulai dari bit, byte, field, record, file atau table, dan akhirnya basis data. Yang pertama adalah bit. Bit merupakan unit data terkecil yang bisa disimpan komputer dalam suatu database, diwakili dengan 0 atau 1. Yang kedua, karakter atau byte. Merupakan sebuah huruf, angka, atau simbol dan merupakan gabungan dari beberapa bit. Yang ketiga, field. Merupakan unit data yang berisi satu atau lebih byte. Merupakan unit terkecil dari informasi berharga dalam database. Setiap field memiliki nama field yang menggambarkan jenis data yang harus dimasukkan ke dalam field. Yang keempat, record. Merupakan kumpulan-kumpulan field yang berhubungan. Masing-masing record menyimpan suatu informasi dalam suatu entitas. Yang selanjutnya, table. Merupakan kumpulan record-record yang saling berhubungan. Dan terakhir adalah database, merupakan kumpulan dari tabel atau file. Menurut Silberschatz dan kawan-kawan pada tahun 2002, basis data adalah kumpulan data berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Menurut Mikleod dan kawan-kawan pada tahun 2001, basis data adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Dan menurut Pietrotzos pada tahun 2002, basis data adalah sebuah objek yang kompleks untuk menyimpan informasi yang terstruktur, yang diorganisir dan disimpan dalam suatu cara yang memungkinkan informasi diakses secara cepat. Sistem basis data. Sistem merupakan sebuah tatanan dari sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari basis data dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan user mengakses dan memanipulasi data tersebut. Database Management System. DBMS merupakan program komputer yang digunakan untuk memasukkan data, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data informasi secara praktis dan efisien. Perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengkoleksi data dalam jumlah yang besar. Manfaat dari DBMS adalah 1. Performance. Pengelolaan data yang besar, efisiensi penggunaan media penyimpanan dan memori. Yang kedua, integritas. Masalah redundasi data dapat teratasi. Yang ketiga, independensi. Perubahan struktur tanpa mempengaruhi aplikasi lain. Yang keempat, sentralisasi. Data yang terpusat akan memudahkan pengolahan. Data Definition Language (DDL) digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data, tabel, view, prosedur. Beberapa keyword: create, alter, drop.
Data Manipulation Language (DML) digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam suatu tabel. Perintah umum dilakukan adalah select untuk menampilkan data, insert untuk menambah data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data.